Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita anugerah, kesempatan serta nikmatnya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mengunggah video presentasi saya yang berupa video yang akan saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas kuliah pada psikologi dakwah yang diampu tentu oleh dosen kita Bu Nurliani Amatur Rahmah MKOMI. Nah, kedua kalinya selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya tentu dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Astika. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, perhatikan dulu beberapa ilustrasi kehidupan yang akan saya paparkan berikut ini. Nah, kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh kalian jika Reni tanya tentang apa itu peristiwa-peristiwa kejiwaan manusia? Apa itu kesehatan mental? Atau ada sisi yang menyeramkannya? Atau ada juga hal yang tidak terlepas dari manusia itu sendiri? Nah, langsung saja di sini saya akan mengupas beberapa peristiwa kejiwaan manusia tersebut. Manusia merupakan makhluk berjiwa dan kehidupan kejiwaan tersebut tentu direfleksikan dalam perilaku aktivitas manusia tersebut. Sedangkan peristiwa kejiwaan manusia juga dapat didefinisikan juga sebagai pengalaman subjektif yang melibatkan pikiran, emosi, persepsi, motivasi, dan tingkah laku seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT yang mengingatkan dalam surah Asy-Syams ayat 7 dan 8 yang berbunyi, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang artinya dan jiwa serta penyempurnaannya yaitu penciptanya, maka Allah SWT mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ayat di atas memberikan isyarat bahwasanya manusia memiliki kemampuan untuk menyeleksi berbagai kemungkinan dari keputusan, bahkan keputusan itu baik itu keputusan baik atau keputusan yang jahat. Nah, hal itu didasarkan oleh bentuk pengetahuan atau intuisi yang memungkinkan dirinya menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, peristiwa kejiwaan ini juga dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada situasi dan konteks yang memengaruhinya. Peristiwa kejiwaan juga tidak terlepas dari efek. Nah, efek itu juga baik ada positifnya, ada juga yang negatif. Contoh efek positif diantaranya yaitu ada rasa bahagia, cinta, kepuasan, dan banyak lagi. Sedangkan sisi negatifnya yaitu banyak kesedihan dan juga banyak lainnya. Di mana faktor internal juga di sini mencakup faktor genetik, pengalaman masa kecil, dan tingkat kesehatan mental seseorang juga dapat mempengaruhi peristiwa kejiwaan yang dialaminya. Sementara faktor eksternalnya yaitu seperti situasi sosial, stres, dan lingkungan fisik. Selanjutnya, apa sih peristiwa tersebut? Mari simak penjelasannya. Di sini ada kognisi. Kognisi yaitu kemampuan manusia menerima stimulus dari luar. Kemampuan ini berhubungan dengan pengenalan. Yang selanjutnya yaitu konasi, di mana konasi yaitu kemampuan manusia untuk melahirkan apa sih yang terjadi dalam jiwanya. Kemampuan ini berhubungan dengan motif atau kemauan. Selanjutnya itu emosi atau perasaan, yaitu peristiwa-peristiwa kejiwaan yang berhubungan dengan emosi atau perasaan manusia. Ada juga hal yang tidak luput dari manusia itu. Adanya motivasi, yaitu dorongan atau kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan. Ada juga sisi stresnya, yaitu stres ini yaitu perasaan tertekan atau terbebani yang disebabkan oleh situasi atau kondisi tertentu. Selanjutnya ada kecemasan. Kecemasan di sini yaitu perasaan takut atau khawatir yang berlebihan terhadap suatu hal atau situasi. Selanjutnya depresi, di mana depresi di sini yaitu perasaan sedih atau murung yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Ada juga trauma, yaitu peristiwa yang menyebabkan stres berat dan dapat berdampak untuk kesehatan mental seseorang. Ada juga kecanduan, di mana kecanduan di sini seseorang tidak dapat mengontrol dirinya untuk melakukan suatu tindakan atau mengonsumsi suatu zat yang berbahaya. Nah, peristiwa-peristiwa kejiwaan yang terjadi pada manusia juga dapat mempengaruhi kesehatan mental. Nah, berikut contoh-contoh bagaimana sih peristiwa kejiwaan dapat mempengaruhi langsung kesehatan mental manusia tersebut. Seperti peristiwa traumatis, yang dimana peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, juga peristiwa kegagalan dalam hidup, seperti kehilangan orang yang dicintai. Nah, ada juga memicu depresi yang berkepanjangan, di mana jarang orang sampai jantung diri tuh. Nah, peristiwa-peristiwa kejiwaan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental manusia, yang dimana dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memahami peristiwa-peristiwa kejiwaan yang terjadi dalam dirinya. Sedangkan cara mengelola peristiwa kejiwaan manusia yaitu ada terapi psikologis, ada meditasi, juga bentuk terapinya yaitu memperkuat dukungan sosial, juga mengatur pola makan, mengelola stres, ada olahraga juga, dan di sini juga menghindari kebiasaan buruk tentunya. Nah, mungkin itu saja presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengunjungi video saya. Nah, semoga dengan beberapa pembahasan tadi dapat menambah wawasan kita, dan apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan saya pemateri berharap kepada teman-teman untuk menyertakan kritik dan saran supaya pembahasan-pembahasan selanjutnya dapat lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.